Gayo luas mu bentang, mu keding baur mu karang, hawa bengi siken beranang. Kopi bukan hanya sekedar pelepas dahaga atau bak daya ramah tamah. Di tanah ini, kopi adalah sebagai penghidupan. Di tanah terbaik penghasil biji kopi di barat Indonesia ini, namanya pun harum hingga ke tanah Eropa. Ini adalah Takengon. Jojong sebaku kelang, oh ini. Jangin si kuda denang, kopi singa. Bicara tentang kopi Indonesia tidak lengkap sepertinya kalau kita tidak membahas kopi yang satu ini. Di tanah yang paling barat di Indonesia, lahir kopi-kopi yang rasanya sangat unik terkenal di Indonesia ataupun juga di mancanegara. Ini kopi ada di Takengon, di dalam Aceh Tengah. Di tanah ini lahir kopi-kopi yang rasanya sangat-sangat spesial. Apa sih yang membuat kopi dari Takengon ini sangat terkenal? Let's find out. Bila dia yang dijuluki negeri di atas awan, Takengon adalah negeri kopi. Dianugerahi alam yang indah, juga tanah yang subur. Tak heran jika kopi Gayo mendapatkan sertifikat indikasi geografis untuk kopi Arabica, di mana menunjukkan sebuah ciri atau kualitas barang yang dihasilkan dari suatu daerah karena faktor geografisnya, faktor alam, manusia, ataupun kombinasinya. Halo Kopiers, sekarang kita udah di tengah-tengah Takengon, di kebun kopi teman saya, Bang Ari. Nah, jadi kopi ini tuh udah jadi komoditas terbesar bagi seluruh warga Takengon. Ada yang dari industri rumahan yang masih kecil, sampai juga saking besarnya udah ekspor ke Eropa atau juga ke Amerika. Nah, sekarang kita ada di sini, mumpung lagi di sini, aku pengen ngobrol-ngobrol sama pemetik kopi yang adalah semua wanita dari daerah-daerah sini. Yuk, ikutin saya yuk. Kopi varietas apa nih? Ini jenis kopinya kebetulan V88. Oh, P88, jadi iya. Dia lebih manis ya biasanya, iya. Tapi panennya sedikit gitu ya? Iya, bisa dicoba. Oh iya, iya. Manis banget. Iya. Ini kebun kopinya punya ibu sendiri atau gimana? Iya, ini kebetulan ini punya keluarga dan kebetulan saya anaknya. Jadi Oh, gitu. karena usia sudah menua, udah nggak sanggup lagi bertani, jadi diwariskan untuk gitu ya? anaknya. Iya, iya. Gitu. Oh, ibu sendiri udah berapa lama nih jadi petaninya? Kebetulan saya baru pegang kebun ini sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Suka dukanya apa sih? Oh, banyak. 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 Ini kalau misalnya cerita suka ya Bang ya, kalau sukanya itu kita di sini ceritanya kalau bertani pemetikannya rame-rame. Terus kalau misalnya sukanya bisa hasil yang kita petik seperti ini, kalau misalnya harganya tinggi, kita bisa mendapatkan upah, bisa dapat uang, bisa kita jual gitu, bisa untuk biaya keluarga, bisa untuk anak sekolah. Oh gitu ya. Kalau dukanya, ya inilah Bang, ada kena panas, kena ulat bulu, Iya, kalau terus hujan, kalau kehujanan. hujan kehujanan Oh, gitu. ya. Iya. Bu, saya mau ketemu teman saya, Bang Ari. Iya. Di mana ya kira-kira ya? Oh itu di Ketiara, di gudang Di kopi Ketiara, di iya. daerah situ ya? Iya, dah, duluan ya. Terima kasih. Iya Bang. Iya. Mas, ini laporan hari ini Mas.
Oh, ini yang kopi masuk semua. Iya, ini kopi masuk. Oke, bagus. Sip. Mari. Apa kabar? Michael, Eh. sehat ini? Iya, ya, gimana? Apa kabar? Kemarin katanya Ibu dari Boston ya? Saya Oh iya, sempat- benar. sempat ketemu. Ngapain aja tuh di sana? Di sana kita ada buka stand, sekalian promosikan kopi Gayo. Oh, promosi kopi. Iya. Itu sama kopi-kopi Indonesia yang lain apa kopi Gayo aja? Kalau untuk kita khusus kopi Gayo, tapi kita ada juga mampir ke stand Indonesia gitu. Oh, gitu ya. Nah, Saya dengar belakangan perkembangannya pesat banget nih di sini kebunnya. Dari berapa hektar jadi gede banget gitu ya. Jadi kita mulai sekitar kayak dari kakek-kakek dulu dapat sekitar 5 hektar gitu. Dan sekarang udah kita dapat beli sendiri hampir 23 hektar. Oh, gitu. Sama Iya. ada kooperasi juga ya. Iya benar, kita ada koperasi. Kira-kira berapa orang petani tuh di koperasi? Kalau di koperasi kita digabungkan, di sini ada 2 koperasi. Jadi kalau digabungkan total petaninya 23.000. 23.000 orang. 23.000 orang. Tadi saya keliling-keliling nih, saya perhatiin ibu-ibu semua itu emang sengaja yang dipilih emang wanita-wanita gitu. Kenapa? Karena programnya dari ibu saya sendiri Oh, gitu. itu memang dia lebih memilih wanita. Dia ingin memperkerjakan Iya kan, yang mempekerjakan wanita. Oh, gitu. Jadi lebih baik lah menurut Iya, ibu iya, gitu. daripada nggak kerja jadi Nah, jadi jadi dikasih dipekerjakan. lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi bukan untuk masak-masak aja, jadi Iya, sekarang jadi beneran wanita cari uang gitu betul, ya. Iya, iya. Oke. yang mengenal kopi. Terus tadi saya lihat ada ini nih sertifikat organik. Itu iya, betul. Saya tahu kan susah banget tuh dapetnya, tapi Iya. itu setelah dapat sertifikat itu jadi lebih berkembang nggak bisnisnya? Bisa dibilang lebih berkembang. Gitu ya? Karena sangat membantu sertifikat organik. Iya, apalagi untuk diekspor gitu Apalagi orang-orang untuk lebih peduli diekspor, ya. iya. Lebih peduli kalau organik berarti Karena syarat utama emang untuk ekspor emang harus ada harus sertifikat. ada sertifikat. Harus ada sertifikat. Oh, gitu. Ya udah deh. Kita jalan-jalan ke Oh, boleh. fasilitas boleh ya? Kita ke belakang dulu. Sip. Coffee Nerds, kopi Arabica tumbuh di dataran tinggi. Kopi Arabica termasuk yang paling dinikmati 70% masyarakat dunia. Kalau kalian menemukan rasa yang unik saat mencoba kopi Arabica, jangan heran. Karena kopi Arabica memang mudah menyerap aroma dan rasa dari tanah dan tanaman di sekitarnya. Dan kali ini, saya diajak Bang Ari untuk berkeliling untuk melihat pemprosesan biji kopi. Oke Bang, ini jadi kita lagi lihat-lihat proses pasca panen ya? Iya benar. Yang dari kebun tadi. Dari kebun tadi. Nanti kita proses di sini semua. Jadi biasanya prosesnya apa tuh? Dari habis setelah petik di pulp dulu atau Iya, gimana? kita habis dari petik kita langsung ke pulper dulu. ke pulper, Iya. habis itu baru Setelah pulper kita jemur lagi. dijemur. Kita jemur sampai kadar air 40% gitu. Setelah itu baru kita masuk haling. Oh, boleh Iya. boleh lihat-lihat ya? Boleh, Di ayo. pulpernya yang mana? Ini Kita ya? ke pulper. Iya. Bang, jadi boleh tolong diceritain nggak awal mulai mau berkecimpung di dunia pertanian kopi ini kenapa gitu? Awalnya dari kakek kita ya. Kalau Oh, di gitu. sini di atasnya kakek itu namanya datu. Oke, dari datunya. Jadi datu dulu bisa dibilang jual beli kopi juga. Heeh. Terus ibu merangkul juga ke kopi. Oh gitu. Terus ya sekalian kita anak-anaknya juga ikut ke kopi Ikutan. semua. Jadi Ya. tadi awalnya dari yang kecil, dari yang 5 hektar tadi, Ya, terus jadi makin besar. iya betul. Itu kira-kira dalam berapa tahun tuh? Kita mulai kopi dari tahun 1998 Di tahun 98. Iya. Itu dari Datu mulai. dari datu. Heeh. Oh bukan, dari ibu. Dari ibu. Dari Dari ibu.
Itu Terus, beli kebun kopi itu atau? masih kebun warisan lah bisa Oh dibilang. gitu, Iya. ya. Setelah itu baru kita dibantu oleh BRI Mm-mm. tahun 2000 Oke. kita bisa untuk nambah modal beli kopi. Oh gitu, jadi Iya. dari yang awalnya sendiri, terus dapat pinjaman dari Bank BRI Iya, gitu ya. BRI. Itu efeknya apa tuh dari segi bisnis setelah mendapat pinjaman itu? Apakah pertumbuhannya jadi besar sekali atau gimana? Pertumbuhannya sangat besar Oh, karena gitu ya? sangat membantu kita dalam modal dan terus banyak hal lainnya lah Oh gitu. bisa dibilang. Dari Iya. kita meminjam dari skala kecil dulu waktu tahun 2000. Jadi setiap tahunnya naik pinjaman Oh, gitu. kita, iya. Jadi Iya, kita iya. bisa sampai buat ya sebesar inilah. Iya, iya. Terima. Itu juga Makanya nggak cuman ngebantu keluarga Bapak juga, cuman membantu semua penduduk-penduduk di sini semua juga. penduduk kan kita ada koperasi juga. Hmm. Jadi koperasi juga kayak butuh modal juga. Iya, jadi Jadi dari BRI, Bank BRI juga membantu oke, iya iya. cairkan dana lah gitu. Itu Petani-petani juga. waktu prosesnya gimana tuh Bang? Jadi misalnya harus ada proposalnya atau Bank BRI-nya yang datang. Kebanyakan yang datang dari Bank BRI-nya. Oh, Mereka gitu, Bang? langsung sosialisasi ke kita. Mereka lebih proaktif gitu Iya, nawarin proaktif, bantuan gitu betul. ya. Nawarin bantuan, kita tawarkan petani juga menarik lah gitu dengarnya dari Iya. Bank BRI dan mereka ikut juga ke Bank BRI. Oh gitu, syarat-syaratnya waktu itu susah apa lumayan Sangat gampang? mudah. Sangat mudah ya? Iya. Iya, iya. Jadi mereka datang, nawarin, terus kalau petani-petaninya mau, sebenarnya tinggal oh ya udah Ya udah ya, dapat jadi mereka dapat tinggal bantuan gitu. bergabung. Oh gitu. Terus ini ada juga kita sekarang pengelola resi gudang di Takengon. Heeh. Itu yang kelola PT Ketiara. Itu jadi dana yang kopi masuk ke resi gudang Mm-mm. itu yang cairkan juga dari Bank BRI. Oh gitu. Iya ya. Jadi udah apa ya, Bank BRI-nya ada di ekosistem Iya. di. Jadi kita kerjasama dengan Bank BRI lah bisa Oke. dibilang. Ya udah. Ya udah kita lihat-lihat lagi yuk. Oke. Yuk, yuk. Oh gitu, pokoknya yang lebih murah tapi ya kualitasnya nggak sebagus yang untuk diekspor apa yang harga lebih mahal gitu ya. Lebih jauh. Nah, ya, lebih jauh. Diekspor. Nah, ini kalau saya misalnya mau beli bisa nih, Green Beans ya? Bisa ya? Cuma saya nggak bawa cash. Saya boleh ke agen drilling dulu nggak? Oke, boleh. Ntar saya balik gitu ya. Dekat kok. Oke, ya udah. Oke, saya sana dulu ya. Ini sih Pak. Pak, saya mau tarik cash pakai drilling bisa? Bisa Pak? Oh ya, Oke. sip. Nah, 1 juta Pak. 1 juta Pak ya. Iya. Pak, kalau Briling ada apa aja sih dia fasilitasnya? Saya cuma tahu tarik cash doang. Iya. Heeh. Di Briling bisa transfer, bisa tarik tunai, bisa bayar pinjaman, dan bisa bayar tagihan telepon, tagihan listrik. Oh gitu? Nah, iya. Lengkap deh semuanya. Iya Semuanya lengkap ada di ya? BRI Pak, semua Briling bisa gitu. semua. Iya. Terus biasanya yang paling sering orang pakai apa tuh Pak? Kalau di tempat kita mungkin banyak orang transfer Pak ya, transfer, Oh, gitu, transfer tarik ya? tunai, bayar Oh, listrik, gitu. bayar telepon Pak ya. Jadi nggak perlu ke ATM, Nggak perlu tapi ke, tinggal datang iya, ke Bapak tidak aja perlu gitu ya? jauh-jauh ke BRI, nggak perlu ngantri-ngantri di BRI, di Oh, tempat gitu. kita juga bisa Pak. Iya, iya. Iya. Ini 1 juta Pak ya. Iya, 1 juta Pak. Ya. Udah berapa lama Pak?
Kita jadi agen BRI kurang lebih sudah 5 tahun, Pak. 5 tahun ya? Iya. Karena di BRI kita di sini juga kita bisa mengajukan pinjaman untuk kredit usaha rakyat. Pak. Sebenarnya Bapak bukan dari sini ya? Bukan Pak, saya dari Jakarta. Iya, lagi nyari-nyari kopi di daerah Takengon. Oh gitu, memang di sini tempatnya kopi Pak ya? Iya, iya. Bentar Pak ya, saya. Iya Pak, terima kasih. Pak. Iya. Makasih. Pak, banyak nggak sih masyarakat di sini yang pakai servis dari Briling ini? Alhamdulillah banyak Pak. Oh, Mungkin gitu. seharian sampai 100 lebih gitu Pak ya, masyarakat terbantu. Karena kita juga Pak, beroperasi sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. gitu. Jadi masyarakat yang mungkin Jadi gitu, membutuhkan, Bang, iya, nggak bank tutup apa-apa. kita masih ada. Iya, Jadi iya. pula mereka nggak perlu antri ke bank. Iya, iya. Gitu Pak, kita bisa. Dah itu apa namanya Pak? Kita beroperasi sampai jam 11 malam. Oh, Jadi gitu. masyarakat mau butuh jam malam pun kita masih bisa Pak ya. Iya, jadi lumayan membantu usaha Bapak gitu ya Pak. Kita juga terbantu dari situ, kita dapat pendapatan tambahan Pak ya. Oh iya. Gitu. Ada dari fee transaksinya. Transaksinya Iya, mungkin iya. dari jasa pembayarannya Pak ya. Oh gitu. Ya, udah deh Pak. Ini Pak uangnya Pak. Oh, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta Pak Oke, ya. terima kasih Pak. Oh, makasih Iya, Pak. Yo. Bang, udah balik. Oh iya, Ya, udah ketemu tadi. oh gitu. Gampang kan Iya, carinya agen tadi Briling? agen billingnya banyak banget tadi dekat sini Oh, iya. juga ada. Gampang kok kalau Iya. di sini carinya. Makasih ya, ini yang full wash ya? Iya, yang full wash. Oke deh. Bang, kita mumpung lagi di sini, ada yang bisa di cupping nggak buat coba-coba? Oh nih? banyak. Ya? Nanti kita Boleh. biar lebih tahu lagi. Ada cupping labnya ya? Iya, Oh benar. ya, boleh. Oke. Kita udah masuk di ruang cupping. Ya. Ini kita mau melakukan cupping. Jika... Ini abang saya. Oh gitu, karena usaha keluarga jadi Iya, jadi ini kakak usaha adik. keluarga. Iya, iya, iya. Oh ya, Michael, jadi ini kan saya mau ada ngirim kopi nih. Ah. Jadi saya pamit dulu. Oh iya, boleh. Jadi boleh. lanjut dengan Oke, abang saya. Siap, Oke. siap, siap. Oke, ayo. Terima kasih. Oke, mari. Ya. Oke, jadi kita hari ini mau cupping apa aja nih? Ini kita cupping kopi yang mau disiap diekspor. Ini Nah. ada kopi Ratu Ketiara yang lot 2, ada yang kopi Ketiara yang lot 3. Oh gitu. Iya, ini kopi semua yang mau diekspor untuk ke Amerika. Oh, oke. Jadi kalau yang buat belum tahu nih, cupping tuh tujuannya apa sih sebenarnya? Cupping itu sih sebenarnya untuk mengecek semua. Oh, Mulai gitu. dari mutu, dari rasa, dari body, Hah? dan kelas-kelasnya kopi Arabica. Oh gitu. Dan yang paling utama itu kopi kita supaya tidak ada yang mengandung kimia. Karena Oh, kopi yang iya. kita ekspor kan semua kopi yang bersertifikasi organik. Organik ya, ya. Iya. Jadi ini untuk mengukur seberapa, misalnya seberapa balance kopi Ya. itu, ada aromanya, bodinya seperti apa gitu ya. Jadi Boleh- semua kita cek bentar. oh gitu. Ini jadi boleh kita seduh nggak nih? Boleh. Ini kita sebelum kita seduh kita aroma dulu lah. Dites Kita dulu aromanya ya? dulu, Ya. aromanya dulu. Mungkin bisa dicoba. Ya. Nah, jadi kita tes dulu untuk di aromanya. Jadi di sini nanti kita udah bisa menilai untuk bodinya kopi. Nah, untuk after taste-nya rasa mungkin udah bisa juga gitu. Nah, setelah dari sini baru kita seduh. Baru diseduh ya? Iya. Iya. Sama ini nih kalau buat yang belum tahu, kenapa ini kopinya sama semua kan nih? Sama, Arabica. Kenapa ada 3 gelas? Nah, dia sebenarnya kalau standarnya itu standar cupping itu kan minimumnya 3 gelas, maksimal Ah. sampai 5 gelas. Nah, supaya ada dia kita mendapatkan balance-nya. Nah, Oke. kalau kita pakai 1 gelas kita kan nggak bisa menguji gimana. Oh Nah, gitu. Jadi 3 supaya tahu ini rasanya konsisten apa ya, enggak konsisten gitu. apa enggaknya. Iya, iya. Itu dia. Oke deh. Sip. Oke, biar Terus- kita seduh dulu. Oke. Udah. Ya. Oke, jadi kita seduh ya. Ya, kita seduh. Bentar ya. Jadi ini biasanya kita tunggu setelah diseduh ini 4 menit ya. 4 menit, kita tunggu dulu 4 menit. Nah, setelah dari sini kita bisa menghirup untuk aroma kopinya. Setelah dari situ baru Ya. kita untuk tes rasanya.
kira-kira gimana dari aroma yang udah dapat? Ada Aromanya bisa konsisten. membedakan? Ya, aromanya manis banget sih. Jadi aroma kayak brown sugar, ada molasses, ada semacam brown spices sedikit kayak hampir cinnamon, cuman belum sampai Belum segitu ya. sampai, iya, benar-benar. Jadi dia kalau bahasa di sini dia lebih ke kayak seperti kelapa muda. Oh gitu. Nah, ada aroma dan coklatnya juga, karakter kopi Gayo itu coklatnya lebih muncul. Nah, Coffee Nerds, jadi kalau kita udah seduh nih, kita tinggal tunggu 4 menit untuk supaya kopinya itu udah terekstraksi, dan ntar kita tinggal ada namanya break the crust, di mana kita pecahin yang ada di atas ini supaya aromanya lebih keluar lagi, dan habis itu baru dibersihin dengan menggunakan sendok yang lumayan lebar ini gitu. Nah, ini kalau buat cupping ini biasanya kalau di Tiara ini rasionya berapa? Kalau rasionya kita cuman kalau per ininya itu cuman kita pakai 4,5 mili. Cuman kalau untuk ukuran semua kita mengambilnya per 100 gram. Oh, oke. Nah, per 100 gram saya bagi, baru kita ngambil setiap gelasnya itu saya pakai 4,5 bahkan sampai 4 mili. Oh gitu Ya, ya. untuk kopinya. Iya, iya, iya. Jadi, ya. Nah, kalau untuk airnya itu kita pakai semua di 100 Celcius. Oke. Jadi mendidih langsung tuang ya. Iya, benar. Ini udah bisa di break, saya break Boleh, dulu ya. boleh, langsung Ya, di ya. break. Ini bersihin supaya nggak ada ampasnya pas Iya, kita nyobain ya. ampasnya. Jadi waktu kita bahasanya menyeruputnya itu lebih enak ya. Jadi Iya, nggak ada iya. keganjal di leher sama di lidah. Biasa Mas Bambang kalau sehari cupping bisa berapa kali? Kalau cuppingnya tergantung. Nah, paling banyak itu dalam sehari itu 5 5 kali. 5 kali. 5 kali tapi berapa sampel tuh? Nah, biasanya paling dikit seperti ini 3, Paling paling di- banyak 3 itu dikit sampai lah ya? 7 sampel, iya. Makanya lebih bagus sebelum cupping itu kita makannya itu mentimun untuk penetralan Untuk lidah. menetralkan rasanya ya, iya. Nah, jadi ini kita udah bersihin, tinggal Ya, tunggu 12 nanti menit 12 biasanya. menit, Ya, setelah dingin baru kita. baru kita cobain. Iya. Oke, sip. Oke, Coffee Nerds, jadi ini totalnya 12 menit, udah bisa untuk dicobain, temperaturnya udah turun. Nah, sekarang tinggal di cupping, tinggal diseruput. Cupping ini ada cara seruputnya beda sendiri ya? Ya, beda-beda Nggak bisa asal sendiri. diminum doang gitu. Benar. Jadi kita ada sistem penarikan biasanya untuk kelipatan di lidah ya, untuk Ya. pertama. Jadi ada yang dibuang ke kanan ke kiri, ada yang dibuang ke langit Ya. lidah-lidah. Nah, karena untuk pengapingan ini kan kita yang merasakan asin itu kan di lidah awal. Nah, kalau untuk pengecapan asam itu kan di atas. Nah, Ya. nah nanti untuk pengetesan mencari pedas dan manisnya, untuk rasa fluid komplitnya itu kita buang di kanan kiri. Ya, Itu dia. ya, jadi disedot supaya ada namanya olfactory reaction itu, di mana antara hidung sama lidah itu jadi satu di belakang. Jadi makanya kita harus diseruput, disedot dengan kencang supaya rasanya lebih rata gitu ya. Benar. Oke, kita coba Coba ya. dulu. Ya. Gimana kira-kira rasanya ini? Ya, acidity-nya enak banget keluar. Ya, Terus juga lebih sweet, ada sweetness-nya. Lembut. Bodinya juga lebih smooth ya. nggak tebel, nggak Benar. terlalu tebel, cuman lumayan light. Makanya ini disebut kopi Ratu Ketiara. Nah, Ratu Ketiara. Ratu itu jadi semua kelas itu bisa minum. Mau laki, perempuan bisa minum. Jadi dia makanya lebih dibilang ke woman coffee-nya. Jadi dia acidnya lemah dan bisa dibilang kopi yang paling smooth lah, medium. Oke. Nah, itu dia. Jadi semua kalangan bisa. Jadi di perut pun kita nyaman. Ini varietasnya juga di mix. Varietasnya di mix juga. Ini Oke. kopi di blend dari 16 desa kita mainkan. Dari 16 desa. Dari 16 desa kita blendkan. Oke, jadi ini yang anggota-anggota dari kooperasinya Koperasi itu ya. semua benar. Iya. Jadi kopinya lebih lembut ya. Lebih manis, lebih sweet lah. Dan
Dan dia biasanya kalau temperatur udah lebih rendah lagi, dia manisnya lebih keluar Iya, ya. Gitu. itu dia. Nanti ini kan kita udah coba di mungkin di Celcius sekarang di 50 40 lah kita bilang. Iya. Nanti kita coba lagi di waktu keadaan lebih. Udah deket kayak di suhu ruangan gitu ya. Betul. Iya, Apakah dia rasa masih tetap konsisten dalam keadaan panas ya. kayak gini? Atau bahkan rasanya berubah gitu, lebih Betul. enak atau enggak. Betul. Oke, thank you banget nih Pak Soman. Oke, Udah sama-sama. dikasih lihat fasilitasnya di sini, udah dicobain kopi yang udah ada di mana-mana nih. Udah tadi saya lihat udah dari Amerika, Eropa segala macam. Thank you banget ya. Boleh. Pokoknya jangan bosan-bosan ke Gayo lah. Enggak lah. Keliling terus mengenalkan kopi yang ada di Gayo. Pastinya. Oke. Oke, thank you banget Iya. ya. Saya mau keliling-keliling dulu nih. Boleh. Pokoknya Oke. jangan bosan-bosan ke Gayo. Pastinya enggak. Pokoknya next time datang lagi. Pasti. Oke, sip. Oke, Coffeeners, jadi kita udah kelar jalan-jalan di Ketiara ini. Cuman sekarang kita juga mau lihat kebun-kebun kopi lain yang ada di Tanah Gayo. Let's go. Tanah yang indah, udara yang sejuk, jauh dari hingar-bingar di ibu kota. Takengon selalu memberikan kesan tersendiri untuk saya. Semesta yang indah ini harus dijaga, seperti layaknya menjaga tumbuhnya biji kopi sampai bisa dinikmati. Perjalanan saya baru saja dimulai. Di sini saya bisa menikmati kopi-kopi yang paling enak sambil menikmati keindahan alam yang ada di Gayo. Di sini saya juga bertemu dengan warga-warga sekitar dan juga sharing pengalaman mereka. Ini akan terus membekas dalam hati saya lama seperti aftertaste.